Maraknya galian C ilegal di Tapanuli tengah rugikan pengusaha resmi, pemilik CV Napogos Berkarya Jaya angkat bicara. Aktivitas penambangan galian C ilegal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, kian meresahkan. Para pengusaha tambang berizin, salah satunya pemilik CV Napogos Berkarya Jaya, Megawati Pasaribu, mengeluhkan dampak negatif dari maraknya tambang ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan ketat dari pihak berwenang. Dalam pernyataannya kepada awak media pada Senin, 3 Maret 2025, Megawati mengungkapkan bahwa meskipun telah mengantongi izin resmi dan mengeluarkan biaya besar untuk proses perizinan, usahanya justru mengalami penurunan akibat persaingan tidak sehat dari tambang ilegal. Galian C sejak tahun 2023, Pak, dan mengeluarkan banyak biaya. Kemudian proses pengurusan izin galian C, kami melakukan melalui Dinas Pertambangan dan Energi setempat seterusnya, Pak, dalam pengurusan izin. Kami ini banyak mengalami kesulitan dalam proses pengurusan izin kami. Waktu itu, karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi, saya merasa resah, Pak. Karena keberadaan galian C yang tidak memiliki izin membuat saya kehilangan pendapatan. Ya, termasuk lagi merusak lingkungan. Yang kedua, Pak, dampak keberadaan galian C tersebut sangat besar karena membuat harga jual produk saya turun dan juga rusak reputasi saya di mata konsumen akibat menekan harga. Kami kerugian material dan imaterial karena keberadaan galian C tersebut, saya seenaknya menekan harga. Megawati menyoroti sulitnya mengembalikan modal dan menjalankan operasional perusahaan akibat harga pasar yang ditekan oleh tambang ilegal. Menurutnya, biaya operasional yang mencakup gaji pekerja, bahan bakar alat berat, serta perawatan mesin semakin sulit ditutupi. Seorang operator ekskavator di CV Napogos Berkarya Jaya, Putra Sihombing juga mengakui bahwa sejak maraknya tambang ilegal, permintaan tanah timbun dari perusahaan tempatnya bekerja menurun drastis. Di sana ilegal, mungkin lebih murah di situ kan? Nah, Murah di situ, jadi berdampak. begitu Bang ya. Menanggapi persoalan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Tapteng, melalui salah satu kepala bidangnya Jinto Siburian, telah melakukan inspeksi langsung ke lokasi CV Napogos Berkarya Jaya di Jalan Asur Bakti, Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, pada Kamis, 20 Februari 2025. Dalam kunjungan tersebut, pihak DPMPTSP menegaskan bahwa CV Napogos Berkarya Jaya telah memiliki izin resmi, termasuk persetujuan lingkungan dari masyarakat setempat. Mereka juga mengakui perlunya tindakan tegas terhadap tambang ilegal yang merugikan pengusaha yang telah mengikuti aturan. Megawati Pasaribu berharap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah segera bertindak tegas dalam menangani maraknya penambangan ilegal di wilayah Tapteng. Pak, mungkin kebutuhan konsumen kita juga ada yang melarikan diri, Pak, ke sana karena ada juga galian C yang buka di sana, Pak, tanpa izin. Gini keadaannya kayak mana kita, Pak, memenuhi itu, Pak. Sementara yang di sana ada buka, Pak, yang gak mengantongi izin orang itu, Pak, yang ilegal galian C. Tak untuk ditertibkan lah. Jangan timbang pilih, hanya kami saja punya izin harus. Sementara yang di sana tidak mempunyai itu, Pak. Jadi kayak mana lah, Pak, kami nanti ke depannya. Ya, saya pun sudah mengurus izin ini aja, Pak. Enggak semudah itu juga, Pak. Saya juga banyak saya alami kesulitan, baik pun mengurusnya, Pak, bukan cukup hanya 100 juta. Bahkan sampai rumah saya pun saya gadekan. Saya bantu di sini suami saya kerja supaya bisa kami makan dan anak-anakku sekolah, Pak, gitu, Pak. Jadi tolonglah, Pak, ditertibkan dulu, Pak, ya. Aku minta tolonglah kepada yang berwenang yang ada di Sibolga Tapteng ini supaya diperhatikan kami ini yang punya izin ini, Pak. Kasus tambang ilegal di Tapteng menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian pemerintah dan penegak hukum. Dengan penegakan aturan yang tegas, diharapkan persaingan usaha dapat berjalan lebih sehat, serta memberikan kepastian hukum bagi pengusaha yang telah memenuhi semua regulasi yang berlaku. Dari Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Garis Polisi TV melaporkan.